Pada suatu hari, Vino tinggal bersama orang tuanya di kampung. Dan setelah lulus SMK, Vino memutuskan untuk merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Di saat dia di Jakarta, ia mencari kos yang dekat dengan tempat kerjanya. Ia diterima bekerja di sebuah perusahaan yang ada di Jakarta. Pada suatu hari, Vino duduk termenung di kamar kos yang sangat sempit dan pengap. Jam dinding menunjukkan jam 22:47 dan lampu neon di langit-langit bergetar pelan tertiup angin dari kipas kecil yang sudah mulai rusak. Malam itu ponselnya menyala dengan nama kontak ibu tertera di layar. Tapi Vino hanya menatapnya, tak kunjung mengangkat teleponnya. Pada saat hari ini ulang tahun ibunya, ia sudah menyiapkan hadiah sejak minggu lalu. Sebuah baju baru dan selendang berwarna biru, warna kesukaan ibu. Tapi entah kenapa, untuk sekadar menelepon, ia tak punya cukup keberanian. Sudah 2 bulan ini, Vino jarang menjawab telepon dari rumah. Kadang ia melihat panggilan dari ibunya, menatapnya lama, lalu membiarkan dering itu berhenti sendiri, karena ia takut pertanyaan-pertanyaan yang dulu hangat, kini justru terasa seperti hantaman. Kapan kamu pulang, nak? Kerjamu gimana, nak? Kamu gimana? Kabarmu, nak? Namun ia takut akan pertanyaan itu, karena ia tak tahu harus menjawab apa. Pekerjaan pertamanya di Jakarta tidak seindah bayangan yang ia bayangkan waktu ia masih bersekolah. Ternyata gajinya tak seberapa, tekanan kerja tinggi, teman-teman kantor terasa asing, dan hari-hari berjalan seperti lorong panjang yang tak ada ujungnya. Ia sangat ingin pulang untuk bertemu dengan kedua orang tuanya yang sudah lama tidak berjumpa. Tapi ia hanya akan pulang ke kampung halamannya ketika ia sudah sukses, sehingga ibunya merasa bangga kepada dia ketika dia kembali ke kampung halamannya, karena ia bisa sukses di Jakarta. Tapi semakin lama, ia menunda untuk pulang ke kampung halamannya. Ia merasakan bahwa rumah yang dulu tempat tinggal masa kecilnya yang ia tinggali dulu terasa makin jauh. Dan ia merasa sangat rindu akan rumah dan orang tuanya yang sangat mendalam. Di malam itu, Vino membuka laci lemari kecilnya. Di dalamnya lemarinya tersebut, itu terdapat sebuah bungkusan plastik yang dikirimkan oleh ibunya dari sebulan lalu untuk dirinya. Ia belum sempat sekalipun membuka bungkusan plastik yang diberikan oleh ibunya. Karena ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau mungkin terlalu takut melihat isi bungkusan yang dikemas dalam plastik sederhana itu. Kemudian ia perlahan-lahan membuka bungkusan plastik yang diberikan oleh ibunya itu. Di dalam bungkusan plastik tersebut, ada satu buah baju baru yang dibelikan ibunya untuknya, seikat keripik singkong yang dibuat oleh ibu, dan satu buah surat. Vino pun membaca surat yang ditulis oleh ibunya itu. Vino, ibu tahu perasaan kamu. Kamu pasti malu kan untuk pulang ke kampung, karena kamu belum sukses kan? Tapi ibu cuman pengen bilang sama Vino bahwa rumah ini bukan tempat laporan keberhasilan. Tapi rumah ini adalah tempat kamu melepas rindu. Dan kamu juga tidak apa-apa. Jika kamu belum sukses, mungkin seiring berjalannya waktu, kamu pasti bisa sukses. Yang paling penting kamu bahagia dan sehat selama kamu di sana. Itu sudah cukup buat ibu, nak. Kemudian, setelah membaca surat dari ibunya tangis, Vino pun pecah. Air mata yang selama ini ditahannya mengalir begitu saja. Ia pun langsung menelepon ibunya. Dan kali ini, ia benar-benar menunggu sampai ibunya mengangkat telepon darinya. Setelah beberapa menit, ibunya pun mengangkat telepon darinya. "Halo Bu, Ibu, apa kabar?" tanya Vino dengan suara serak. "Halah, akhirnya nelpon juga. Anak ibu ini. Ibu sehat, nak?" jawab ibu. "Kamu sehat, nak?" tanya ibunya. Vino menutup matanya. Seolah-olah semua rasa sakit di pundaknya hilang ketika mendengar suara ibunya yang sudah lama ia tak dengar. "Sehat, Bu. Maaf ya ibu, jarang jawab telepon," jawab Vino. "Nggak apa-apa, Vino. Yang penting kamu baik-baik di sana. Kamu kalau capek di sana, pulang aja dulu ke kampung. Nggak usah mikir yang lain-lain." "Ya, Bu, aku akan pulang," jawab Vino pelan. Suara ibu langsung ceria. "Kamu serius, nak? Ibu masak makanan kesukaanmu, ya?" Vino pun tertawa di antara tangis yang belum benar-benar reda. "Iya, serius Bu. Masak yang banyak ya Bu," pinta Vino dengan nada manja yang sudah lama hilang,
yang hanya bisa muncul saat berbicara dengan ibunya. Tawa kecil ibu di sana adalah melodi paling indah yang ia dengar sepanjang 2 bulan di Jakarta. Tawa itu menghapus sejenak penatnya pekerjaannya. Setelah panggilan itu berakhir, Vino duduk bersandar di dinding, menatap bungkusan plastik di atas meja kecilnya. Isi surat tadi sungguh menampar kesombongannya. Ia telah membiarkan rasa malu dan gengsi menjadi dinding pemisah antara dirinya dan orang tuanya. Padahal orang tuanya hanya menginginkan kebahagiaan dan keselamatannya, bukan laporan keberhasilan.